Oke guys, nih kita hari ini di hari Sabtu yang cerah ini kita kedatangan bintang tamu kita ya. Di sini ada 3 bintang tamu. Yang pertama ada Keisha, kedua ada Yazid, ketiga ada Zia. Kita nih kali ini kita pertama-tama kita bertanya dulu kepada Keisha nih. Oke, menurut lo cara mengetahui teman yang baik dan soleh itu gimana dah? Dilihat dari perilakunya dan bicaranya dan beribadahnya. Kalau temennya tuh misal punya 2 muka gitu, misal di depan ngomongin lu yang baik-baik, terus di belakang ngomongin lu yang jelek-jelek tuh gimana? Oh, gue dijauhin ya. Jangan, Kok jangan? Kenapa jangan? nggak boleh, jangan jauhin lah. Kan dia jahat di belakang ngomongin lo, masa diinin? Ini ajak ngobrol, kita nggak pengen ke orang lain, nggak tahu kita gimana orang itu. Berarti ajakin ngobrol baik-baik. Kita nggak tahu sifat aslinya kayak gimana. Ya, tapi kan lo udah tahu dia ngomongin lo di belakang. Masa lo tetap baik-baik aja sama dia? Apa? Kalau lo sih gimana? Kalau saya gimana? Kalau saya, Kalau misalnya lo punya temen, cuman di depan dia, di depan lo dia baik-baik, ternyata di belakang dia ngomongin lo. Sikap lo ke dia gimana? kalau sikap saya itu sih, saya sih lebih kayak biasa-biasa. Tapi mau menginvestigasi kenapa dia aksinya kayak gini. Apakah di masa lalu dia dilakukan kepada dia tuh? Apakah masa lalu dia punya teman-teman yang di depan mereka ngomongnya yang baik-baik, tapi di belakang itu mereka ngomongnya yang tidak baik-baik. Karena itu dia melakukan aksi yang seperti temannya mereka. Kalau tidak ada alasan yang seperti itu, sebaiknya dijauhin. Ya kan? Lebih baik dijauhin nih Lebih baik jadinya dijauhin nih. berarti, Ini guys. Baik, kenapa Cak. Anda malah didekatin ini? Lebih baiknya dijauhin kalau tidak ada alasan. Jadi Kalau kalau ada misalnya perubahan mereka dari punya dia, alasan, iya. kalau mereka punya alasan, lo bakal tetap baik sama Itu, dia. tetap. Cuma kalau dia ngelakuin tanpa alasan, lo bakal ngejauhin. Dia menjauhin atau membantuin dia sama masalah dia dengan kontak sama profesional. Kalau dia nggak mau, saya dibantuin aja mereka. Tapi kalau mereka masing saja nggak mau ganti, sebaiknya menjauhi. Kalau semua aksi yang baiknya itu tidak menggantiin rasanya mereka kepada saya. Berarti lebih baik dijauhin teman seperti itu. Nggak juga. Kalau Kalau tidak ada alasan tertentu. Kalau ada alasannya lebih baik dijauhkan. Oke, Iya. sudah terjawab nih pertanyaan pertama. Kalau Yazid kan lo mendingan milih tetap bareng sama orang itu kan. Dampak negatifnya apa? Kalau misalnya lo tetap sama orang-orang kayak gitu kan pasti ngefek juga. Dampak buruknya. Bakal ribut gak sih? Kalau dia nggak berubah sih dia bakal nyebar ke orang lain, maksudnya perilaku buruk kayak ke orang lain juga. Menyebar gitu ya. Ini ajak ngobrol dulu atau gimana? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Saya ingin bertanya kepada Yazid. Menurut Anda, bagaimana cara menjaga pertemanan sehat dalam Islam? Menjaga pertemanan sehat. Perilakunya. Kenapa itu? Anda sepertinya rada lemot otaknya ya. Benar. Hah? Otak saya memang lemot. Rada lemot gitu. Kita geser ke Zia. Zia, menurut Anda nih, bagaimana menjaga pertemanan yang sehat dalam Islam? Berinteraksi yang baik seperti itu sholat bersama dalam masjid, berikan kata yang baik-baik, jangan mengata tidak baik di belakangnya mereka, dan interaksi yang baik-baik saja tuh, baik. Berarti harus interaksi yang baik itu. Ya baik, dan jangan mengatakan kataan yang buruk kepada mereka, jangan menyebar hoax tentang mereka, karena kalau menyebar tentang hoax ke mereka nanti orang lain berpikirnya saya atau Anda itu benar, karena kalau itu nanti mesakitin hatinya si temannya. Benar. Jadi nggak boleh nyebar hoax ya tentang yang buruk-buruk itu. Iya. Jangan.
Kalau menurut kamu kayak kalau misalnya temenan sama orang yang beda agama tuh gimana sih? Ya nggak apa, kita saling toleransi aja. Kalau misalnya kamu milih temen, cuman nggak ada yang Islam, jadi teman kamu tuh semuanya orang noni semua tuh gimana? Nggak apa-apa. Tapi Ya. kan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, seseorang itu akan mengikuti agama temannya, maka perhatikanlah siapa yang kamu jadikan teman. HR Abu Daud. Pendapat kamu tentang hadis itu tuh gimana? Kan di dunia ini kan agama nggak hanya satu ya. Jadi kita toleransi tanpa mengganggu agamanya sendiri. Jadi agamamu, agamaku gitu. Kalau menurut lo, Zia? Iya, itu saya punya banyak teman nih, teman online yang bukan seagama saya, tapi masih punya interaksi yang nggak apa-apa. Itu biasanya saya tidak mengkatain agama saya, tapi kadang-kadang kalau mereka ngomongin agama sesuatu, saya ngomong agama saya. Cuman biasanya itu interaksinya itu tanpa kataan agama, jadinya baik aja. Jadi dia selalu tahu batas, nggak apa-apa. Iya. Ya, sama orang beragama lainnya. Iya. Lanjut kita ke pertanyaan ke berapa nih? Mbak, juga ya? 3 ya? Nggak tahu. Kita tanya ke siapa nih? Zia. Ke Zia. Saya lemot. Nih, bagaimana nih menurut Anda teman yang melakukan kesalahan dan maksiat? Apakah itu harus dijauhkan atau dibuang ke laut gitu misalnya? Kalau dibuang ke laut itu Dan mau ke laut, membunuh orang malah. Oh, Itu Itu berbuat maksiat. kalau mereka melakukan kejahatan atau maksiat itu sebaiknya kayak itu membantu mereka untuk mengabulkan dosanya itu Komunikasi. dengan Komunikasi. ya berkomunikasi lalu Nasihati. ya nasihati dan lalu memberikan kayak arah yang lebih Yang baik. benar. Nah ya yang benar biar mereka tidak mau ulangi maksiat itu ke aksi maksiat atau aksi buruk. Jadinya mereka menjadi orang yang lebih baik. oh. Nah, ya. Siap, Kan ada siap. dua tipe orang tuh, yang ngarahin ke arah yang lebih baik atau langsung ngejauhin. Kalau Zia tuh mengarahkan lebih baik. Kalau kamu gimana, Ki? Ngejauhin atau nasehatin? Nasihatin sih. Nasehatin juga. Dia Gimana tuh nasihat ini? nasihatin yang baik-baik tuh contohnya ya nasihatin Berkomunikasi gitu. tanpa Ajak berdebat ngobrol. pokoknya. Oh, kalau menurut Anda gimana, Jit? Kalau ada temen nih buat maksiat, lebih baik dinasehatin atau dijauhin? Nasehatin lah. Kalau dijauhin sama aja. Sama aja apa? Aksi kejahatan itu. Lebih Berbuat buruk. kejahatan iya sama aja. Kalau misalnya lo udah nasehatin tapi dia nggak berubah-ubah, gimana? Ya udah jauhin. Jauhin. Kalau pas itu baru dijauhin. Jauh Jaga nih. jarak aja. Ya. Jaga jaraknya berapa meter? 10. 10 ya? Jadi jangan deket-deket gitu ya? Kayak covid nggak boleh. Jangan ngebenci dia, maksudnya jaga jarak aja. Ya. Tapi ini kita kan sebagai manusia nih kadang melakukan salah. Tapi menurut Anda nih kalau gimana ya? Salah sulit. Astagfirullah. Yaudah ganti Dengan pertanyaan. Anda. Kalau menurut kalian apa batas paling jauh dalam memilih teman gitu? Batas. Kayak hal apa yang mereka lakuin yang membuat kalian mikir oh nggak bisa temenan nih sama dia nih, itu apa? Itu pergaulannya mungkin. Pergaulan yang bebas. Circle-nya. Jadi kalau misalnya circle dia penuh pergaulan bebas, kamu mendingan nggak ada deket sama dia. Iya nanti malah jadi dampak buruk ke diri kita sendiri. Kalau kamu sih apa? Kalau teman saya itu dalam kelompok yang tidak baik, saya sih akan mencoba menarik dia dari kelompok itu menjadi kelompok yang lebih baik, ke arah yang lebih baik untuk dia dan orang lain. Tapi kalau dia tidak bisa ditarikin keluar dari kelompok tersebut, sebaiknya lepasin temanan dari dia. Jadi batasnya tuh kalau misalnya lo udah nyoba nasehatin mereka tapi mereka nggak berubah-berubah gitu. Iya. Kalau Apa?
batas pertemanan apa sih yang bikin lo mikir kayak oh nggak usah lah temenan sama orang ini? Itu apa? Jauhin. Apa? Iya, tentunya. Contoh kan? Alasan lo jauhin. Kayak misalnya mereka kayak Nah. suka ngebully orang, atau misalnya gara-gara mereka pacaran yang berlebihan. Kayak apa yang ngebikin lo mikir nggak mau temenan sama orang ini? Gak ada manfaatnya bagi gue. Oh, oke. Orang yang nggak ada manfaat baiknya buat lo. Iya. Contohnya apa tuh? Apaan? Contoh orang yang nggak ada manfaatnya buat lo? Yang ngumpul-ngumpul gitu. Kalau gue Nggak jelas. Ngumpul-ngumpul nggak jelas gitu ya. Nggak jelas. Oh, oke oke. ngerokok. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Nah ya. Asik terakhir. Menurut Anda nih, lingkungan itu ngaruh gak Apa untuk nih? pertemanan kita gitu? Lingkungan. Ngaruh. Lingkungan sekitar. Ya ngaruh. Gimana tuh? Gimana perbedaan antara menurut lo kalau misalnya seseorang ada di lingkungan baik sama lingkungan buruk itu perbedaannya apa? Dari sikap. Sikap lingkungan baik sih pasti itu ya akan saling mengajak beribadah, pokoknya berbuat kebaikan. Kalau lingkungan jahat pasti kan kemaksiatan dan berbuat kejahatan. Kalau menurut Anda, Jit, Apa tuh? lingkungan itu berpengaruh gak sama pertemanan kita gitu? Pengaruh banget. Banget nih. Banget. Kenapa? Karena itu mengajak kita ke jalan yang benar atau buruk. Jadi solusinya apa nih? Kalau misalnya kalian punya temen yang ada di lingkungan buruk tuh bakal kalian apain? Kalian apain nih? Filternya. Filter. Iya. Filter gimana? Menyaring. Filter ikan. Bukan. Kata-kata sulit. Aduh, gimana ya? Lu nanti leparin filter kemana pun Mensaringnya gitu apa sih? Nyaring. Itu yang baik. Jadi lo milih antara yang baik atau yang buruk. Iya. Kalau yang baik lo temenin, kalau yang buruk enggak. Nggak gitu juga, gimana ya? Masih ditemenin. Kalau temen lo nih, misal bunuh orang, masih mau deketin nggak? Enggak dong. Nah, ya udah. Berarti dijauhin kalau lingkungannya buruk. Iya. Ada kan? Ya. Kalau kamu solusinya apa sih? Bahaya juga ya buku. Kalau misalnya ada orang yang di lingkungan buruk, gimana? Gua rokok deh. Iya. Ya, sudah. Ya udah, Kisha aja Kisha. Enggak mau gitu, dulu. Kalau solusinya apa? Kalau misalnya punya teman yang ada di lingkungan buruk, Kalau lingkungan buruk ya pasti kayak tadi saling nasihatin dulu. Kalau nggak bisa dinasihatin ya udah menjauh diri aja. jadi kesimpulannya di sini tamu-tamu kita milih buat ngejauhin teman mereka kalau misalnya udah dinasehatin, udah diceramahin tapi masih Buat buruk. gitu-gitu aja, baru mereka jauhin. Ya, mungkin sampai sini aja podcast kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua kan